بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takut itu membawa kita untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tolak ukur bahagia dan sengsaranya kita di dunia dan di akhirat. Ketahuilah bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa pada kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita pada kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Apa bentuk kemenangannya? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah tempat menanam yang buahnya nanti akan kita petik setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mawas diri, jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amalan yang bisa membinasakan kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma ya'ti la takallafu nafsun illa bi'idhnih, faminhum syaqiyyu wa sa'id." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada saat hari kiamat datang, la takallafu nafsun illa bi'idhnih. Tidak ada seorang pun yang berani bicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Faminkum syaqiyyu wa sa'id. Ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, manusia akan terpecah menjadi dua golongan, syaqiyun wa sa'id. Ada satu kelompok yang berbahagia dengan amal solehnya, ada satu kelompok lagi yang syaqi, yang sengsara, binasa disebabkan karena amalnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, fa ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang sengsara, fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq, maka tempat mereka adalah neraka. Lahum fiha zafiru wa syahiq,
Di neraka mereka memiliki zafir, suara yang keras, wasyahiq, dan suara rintihan yang sangat pelan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa orang yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak termasuk orang yang kafir. Ia termasuk orang yang beriman, akan tetapi amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengangkat dia dari neraka setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka karena amal dosa yang ia lakukan selama di dunia. Akan tetapi orang ini akhirnya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka fa'alul lima yurid." Sesungguhnya Tuhanmu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Adapun orang yang berbahagia, wa ammal ladzina su'idu, Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu, adapun orang yang berbahagia di akhirat, fa fil jannati khalidina fiha, tempat mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, karena kekalnya kecuali yang Allah kehendaki. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Adapun makhluk seperti surga yang kekal, kekalnya karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, menciptakannya untuk kekal. Begitu juga penduduk surga, mereka kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ata'an ghairu majdzul, itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ghairu majdzul, yang tidak akan pernah terputus. Jadi orang yang berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka berbahagia dengan amal soleh yang mereka lakukan di dunia, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ghairu majdzul, yang tidak pernah terputus. Pertanyaannya, kenapa orang itu terpecah menjadi dua? Ada yang bahagia di akhirat, ada yang sengsara di akhirat. Bahagia karena dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sengsara karena dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat, wa nafsi wa masawwaha, dan demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada masing-masing jiwa itu. Apa yang Allah jelaskan? Fujuraha wa taqwaha, jalan kemaksiatan, wa taqwaha, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan ketakwaan. Apa kata Allah selanjutnya? Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang telah mengotori jiwanya. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Apa penyebabnya? Yang bahagia karena ketika mereka di dunia mensucikan jiwanya. Adapun orang yang mereka sengsara di akhirat disebabkan karena mereka mengotori jiwanya. Dengan apa mereka? Dengan apa orang-orang yang Allah berikan surga itu mensucikan jiwanya ketika mereka di dunia? Dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu disebabkan karena mereka mensucikan jiwanya, zakah. Dengan apa mereka mensucikan dirinya? Dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala, allazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, yang telah mengutus seorang utusan di tengah orang-orang yang ummi, penduduk Mekah. Seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim, yang utusan itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa mensucikan umatnya?
dengan ayat-ayat yang ia bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia, utusan yang Allah utus itu, mengajari mereka Alkitab, Quran, wal hikmah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sungguh sebelum datangnya kitab itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, ittabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, kalau kalian mengikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah. Balasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Balasan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan yang lain kecuali hanya satu, dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jaminan kita berada di atas kebenaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan berada di atas, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin ia pasti mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah, maka sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita selalu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Pada khutbah yang pertama tadi kami telah menjelaskan bahwasanya orang yang berbahagia di akhirat karena mereka mensucikan jiwanya di dunia dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang akan sengsara di akhirat disebabkan mereka mengikuti jalan-jalan syaitan, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "la tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. "Wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu ya'mur, memerintahkan kepada perbuatan apa syaitan itu? Bil fahsya'i wal munkar, memerintahkan pada perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji dan mungkar itu? Semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang syaitan, kemana syaitan itu mengajak kita? Ketika syaitan menyuruh kita untuk melakukan sebuah perbuatan, ketahuilah bahwasanya perbuatan itu akan membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu menyeru pengikut-pengikutnya kemana? Agar mereka menjadi penduduk neraka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
Dalam surat Yasin Allah mengatakan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kalian wahai manusia? Apa perintah Allah? Alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Para mufassir mengatakan, janganlah kalian mentaati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Akan tetapi, apa yang harus kita lakukan? Wa ani'buduni, kata Allah. Sembahlah aku, taatilah aku, kata Allah. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Taat kepada Allah adalah jalan yang lurus, jalan yang bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Laqad adalla minkum jibillan katsira, kata Allah. Sungguh syaitan itu telah menyesatkan banyak manusia. Afalam takunu taqilun? Tidakkah kalian berpikir melihat orang-orang yang disesatkan oleh syaitan itu? Ketika mereka disesatkan oleh syaitan, syaitan membawa mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang balasan orang-orang yang mengikuti syaitan. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang Allah janjikan untuk kalian. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian, wahai pengikut-pengikut syaitan. Kemana? Ke neraka jahannam. Itulah yang dijanjikan untuk kalian, disebabkan karena kekufuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah syaitan mengajak kita kecuali hanya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai akhir penutup dari khutbah ini, saya akan membacakan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat Muslim, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat heran, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah umatmu yang tidak mau masuk surga? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqaribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad buyyida lakum." Tidak ada satupun jalan yang bisa mendekatkan kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala illa waqad buyyina lakum, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan ini adalah jalan surga, kok Nabi enggak tahu, Pak? Pastikan jalan itu perangkap setan yang akan membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.